Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asaf Mahmud. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Puat NIM Kalimat 7 2017, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Di dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi saya. Materi pertama yaitu pengenalan Unix dan Linux. Materi kedua yaitu sejarah Linux, dan materi ketiga berbagai versi Linux, dan materi keempat struktur Linux. Materi pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengenalan Unix dan Linux. Unix adalah sebuah operasi yang asal mulanya dikembangkan pada laboratorium Bell AT dan T. Sistem operasi adalah perangkat komputer yang mengendalikan operasi dasar. Sistem komputer Unix terdiri atas jumlah program yang dirancang untuk mengontrol interaksi antara fungsi-fungsi pada mesin yang berasas rendah dengan program aplikasi. Tugas dari sistem operasi: yang pertama, melakukan fungsi manajemen sistem berkas. Yang kedua, mengendalikan berbagai sumber pada sistem seperti disk dan printer. Yang ketiga, mengatur sejumlah pemakaian menggunakan sistem bersamaan. Dan yang keempat, membantu penjadwalan proses-proses di dalam sistem. Dan Linux adalah sebuah program open source yang gratis di bawah lisensi GNU. Sistem operasi 32-64 bit yang merupakan turunan dari Unix dan dapat dijalankan pada berbagai macam platform. Perangkat keras dimulai dari Intel kali 86 hingga prosesor RISC. Kebebasan yang penting dari Linux terutama bagi programmer dan administrator jaringan adalah kebebasan memperoleh kode sumber atau source code, dan kebebasan dan mengubahnya. Materi selanjutnya ialah sejarah Linux. Sejarah Linux dimulai pada tahun 1991 oleh pria kebangsaan Finlandia bernama Linus Torvalds. Seorang Linus Torvalds muda, tepatnya saat menjadi mahasiswa, mulai membagikan source code atau kode sumber kernel Linux via internet seukuran disket. Pada waktu itu ia tidak pernah menyangka apa yang diperbuatnya akan melahirkan bisnis tak ternilai di kemudian hari. Linus muda juga tidak pernah menyangka bahwa sistem operasi Linux akan menjadi sistem operasi yang paling menjanjikan. Itulah awal mula sejarah dan perkembangan Linux. Sistem operasi Linux terbaru ini bisa juga ditanamkan dalam server, tablet PC, komputer desktop, handphone, PDA, GPS, mobil, robot, bahkan hingga pesawat. Dan berikut sejarah Linux lebih lengkap. Berawal pada tahun 1969, para peneliti dari AT dan T Bell Laboratories mulai mengimplementasikan sistem operasi Unix. Kemudian hasil eksperimen itu dirilis pertama kali pada 1971 menggunakan bahasa assembly, sebelum kemudian pada 1973 diubah menjadi bahasa C. Nah, penggunaan bahasa tingkat tinggi pada waktu itu membuat sistem operasi Unix bisa dengan mudah digunakan banyak platform komputer. Lalu Unix terus melambung dengan pesat dengan diberikannya lisensi gratis oleh AT dan T Bell Laboratories. Akan tetapi pada 1984 Unix dijual sebagai produk berbayar karena AT dan T memutuskan untuk memisahkan diri dari Bell Labs. Dimulai awal pada tahun 1990, program untuk sistem operasi Unix telah berhasil diperbanyak dan dimulai dilengkapi meski elemen seperti kernel masih belum terlengkapi. Karena itulah Linus Torvalds mulai tertarik dengan OS. Jika saja waktu sudah ada kernel GNU, tentu dia tidak akan memulai proses pembuatannya. Nah, pada 1991 inti sejarah Linux dimulai. Jadi Linux sebagai mahasiswa Universitas Helsinki pada waktu itu mulai penasaran dengan sistem operasi. Tapi ia frustasi karena lisensi Minix waktu itu cuma bisa diakses untuk kepentingan pendidikan. Karena itulah ia membuat kernel sendiri yakni Linux.
Ia pun mengembangkan Linux di Minix sampai matang. Kemudian Linux mengganti lisensi Minix jadi GNU GPL. Kemudian pengembangan terus dilakukan oleh para profesional hingga jadi integrasi antara Linux kernel dengan komponen GNU. Kolaborasi tersebut menghasilkan sistem operasi gratis yang dapat melakukan fungsinya dengan utuh. Dulunya Linus Torvalds ingin memberi nama kernelnya dengan nama Brick, gabungan dari Brick dan Unix. Bahkan di awal pekerjaannya ia sudah memberi nama Brick di beberapa file. Pada waktu itu ia pun sempat mempertimbangkan nama Linux, tapi ia hiraukan karena dianggap mementingkan kepentingan pribadi. Nah, baru pada masa perkembangan, file hasil pembuatan diunggah pada PTP Sherper. Kemudian salah seorang kawannya di PTP Sherper menilai bahwa nama Prix kurang menarik. Tanpa konsultasi dulu dengan Linus, ia pun mengubah nama dari project menjadi Linux. Pada akhirnya Linus tetap menyetujui pengganti nama tersebut, dan sejak saat itulah nama Linux dipakai hingga saat ini dan melengkapi sejarah Linux sampai sekarang. Ya, materi selanjutnya ialah berbagai versi Linux. Ada 10 versi Linux yang saya akan tampilkan, yaitu yang pertama Ubuntu, yang kedua Manjaro, yang ketiga Linux Mint, yang keempat Kali Linux, yang kelima Zorin OS, yang keenam OpenSUSE, yang ketujuh Fedora, yang ke-8 Parrot OS, yang ke-9 Elementary OS, dan yang ke-10 Black-On. Dan berikut materi terakhir ialah struktur Linux. Yang pertama, kernel. Kernel adalah inti dari sistem Linux yang mengontrol hardware dan membentuk berbagai fungsi berbasis rendah. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh kernel antara lain kelainan tanggal atau sistem call dan jam sistem, manajemen file dan penanganan security, pelayanan operasi, input atau output, manajemen dan penjadwalan proses, manajemen memori, melakukan kegiatan akuntansi sistem, melakukan penanganan kesalahan dan interupsi atau interrupt. Yang kedua, shell. Shell adalah penerjemah atau command line interpreter. Pada Linux disebut sebagai terminal. Perangkat lunak inilah yang menjadi jembatan antara user dengan sistem Linux. User cukup memberikan perintah dan shell yang akan menanganinya. Perintah-perintah shell Linux dapat berupa perintah built-in, perintah yang merupakan bagian internal dari shell, perintah eksternal, perintah yang bukan bagian internal dari shell, atau dapat berupa utilitas atau program aplikasi. Yang ketiga, utilitas. Utilitas atau utility adalah program yang disediakan sistem Linux untuk melakukan tugas tertentu. Jumlahnya banyak dengan fungsi yang beraneka ragam. Beberapa kelompok utilitas dilihat dari fungsinya. Yang pertama, utilitas manajemen file dan directory. Yang kedua, utilitas penunjang komunikasi dan jaringan. Yang ketiga, utilitas administrasi sistem. Yang keempat, utilitas pemrograman C. Dan yang kelima, utilitas penganalisi unjuk kerja sistem. Dan yang keenam, utilitas untuk keperluan backup dan restore. Yang keempat, program aplikasi. Program aplikasi atau application software adalah program-program yang dibuat oleh user untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Program-program ini dibuat dengan menggunakan sejumlah utilitas perintah built-in milik shell atau dibangun dengan bahasa pemrograman seperti C, COBOL atau Python, dan berbagai development tool seperti Haskell dan Informix. Bisa juga berupa program pakai yang dibeli dari pemasok perangkat lunak. Sekian video singkat saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.